Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas 1 mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadhani. Saya berasal dari Fakultas FKIP Prodi PGSD. Untuk NIM saya 86044643. Hari ini kita akan membahas tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar filsafat ilmu. Pengertian ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan dan apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu. Dalam hal ini, ontologi tidak hanya melihat apa yang tampak, tetapi juga apa yang sebenarnya ada di baliknya. Dengan kata lain, ontologi menjawab pertanyaan utama. Yang pertama, apa yang dipelajari oleh suatu ilmu? Yang kedua, apa hakikat dari sesuatu yang dipelajari tersebut? Dalam ilmu, ontologi berfungsi untuk menentukan objek kajian ilmu, menjelaskan batasan suatu ilmu, memahami hakikat realitas. Contoh dalam pendidikan. Dalam bidang pendidikan, ontologi membahas tentang yang pertama, objek kajian, peserta didik, guru, proses belajar, dan lingkungan pendidikan. Yang kedua, hakikat, manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang. Lalu, untuk kesimpulannya adalah pendidikan tidak hanya melihat siswa sebagai penerima materi, tetapi juga individu yang berkembang secara utuh. Yang selanjutnya, pengertian epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang cara memperoleh pengetahuan ilmu, termasuk metode yang digunakan dan bagaimana kebenaran suatu ilmu diuji. Epistemologi menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana kita mengetahui sesuatu, dari mana pengetahuan berasal, bagaimana kita memastikan bahwa pengetahuan itu benar. Epistemologi menekankan pada yang pertama, sumber pengetahuan, pengalaman, akal, atau kombinasi keduanya. Lalu yang kedua, metode memperoleh ilmu, observasi, eksperimen, penelitian, dan ujian kebenaran, yaitu logika, bukti, empiris, dan pengujian ilmiah. Contoh dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, epistemologi terlihat pada yang pertama cara belajar dan mengajar, seperti diskusi, tanya jawab, dan praktikum. Yang kedua, metode pembelajaran, yaitu berpusat pada siswa dan pembelajaran aktif. Yang ketiga, uji kebenaran, yaitu ujian penilaian dan evaluasi hasil belajar. Dapat kita artikan, siswa tidak hanya menerima suatu informasi, tetapi juga mencari dan memahami pengetahuan melalui proses belajar. Yang selanjutnya, pengertian aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Aksiologi menjawab pertanyaan. Yang pertama, untuk apa ilmu digunakan? Yang kedua, apakah penggunaan ilmu itu baik atau buruk? Dan yang ketiga, nilai apa yang harus diterapkan dalam penggunaan ilmu? Aksiologi menekankan pada yang pertama, nilai, yaitu manfaat ilmu bagi manusia. Lalu, etika, yaitu baik atau buruknya penggunaan ilmu. Yang ketiga, tujuan, yaitu arah penggunaan ilmu dalam kehidupan. Dalam dunia pendidikan, aksiologi terlihat pada yang pertama, tujuan pendidikan, berupa membentuk manusia yang berilmu dan berakal dan mengembangkan karakter dan kepribadian. Yang kedua, nilai yang ditanamkan, yaitu kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang ketiga, etika penggunaan ilmu, yaitu tidak mencontek, menggunakan pengetahuan untuk kebaikan, dan tidak menyalahgunakan teknologi. Dapat diartikan, pendidikan tidak hanya membuat siswa pintar, tetapi juga bermoral dan berkarakter. Keterkaitan ontologi
epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun suatu ilmu pengetahuan. Seperti ontologi menentukan apa yang dikaji, epistemologi menentukan bagaimana cara memperoleh ilmu, dan aksiologi menentukan untuk apa ilmu digunakan. Ketiganya membentuk satu kesatuan yang utuh dalam filsafat ilmu. Ontologi sebagai dasar awal menentukan objek atau fokus ilmu. Tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki arah yang jelas. Lalu, epistemologi sebagai proses menjelaskan cara memperoleh pengetahuan tentang objek tersebut dengan metode yang benar. Lalu, aksiologi sebagai tujuan akhir mengarahkan agar ilmu digunakan secara bermanfaat dan sesuai nilai serta etika. Ilmu dimulai dari apa yang dikaji, lalu bagaimana cara mengetahuinya, dan akhirnya untuk apa ilmu itu digunakan. Contoh dalam pendidikan, misalnya dalam pembelajaran IPA, ontologi yang dikaji adalah alam dan gejala alam. Epistemologi dipelajari melalui eksperimen dan observasi. Aksiologi digunakan untuk menjaga lingkungan dan kehidupan. Ketiganya saling melengkapi agar ilmu tidak hanya benar, tetapi juga bermanfaat. Jadi dapat kita simpulkan, memberikan arah adalah ontologi, memberikan metode adalah epistemologi, dan memberikan nilai dan tujuan adalah aksiologi. Sekian teman-teman, berikut adalah daftar pusaka yang saya gunakan dalam menjelaskan tentang materi kali ini, yaitu filsafat ilmu mengurangi ontologi, yaitu filsafat ilmu mengurai ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang ditulis oleh Ahmad Tafsir 2010. Lalu yang kedua, filsafat ilmu PMP IDIK 4006 yang ditulis Boy Reswati E dan F. Arum 2025. Lalu yang ketiga, filsafat ilmu sebuah pengantar populer Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, yaitu Jujun S. Surya Sumantri 2007. Sekian teman-teman penjelasan pada kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat mudah dipahami oleh teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.